kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang representatif ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Selanjutnya acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Diah Muncul Perwitosari. Disilakan, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa nakunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Subagio KUPT Tulungagung. Yang saya hormati senior kami Bapak Saifullah Pak Kiai, sekaligus beliau ini mewakili PKPRI Surabaya. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua KPRI Trans Provinsi Jawa Timur, Bapak Jaipur. Yang saya hormati Bapak Saleh, Muhammad Saleh, sebagai Ketua Tim Pengawas KPRI Trans Provinsi Jawa Timur. Bapak para senior. Bukan para senior, sangat senior. Ada Pak Bambang, ada Pak Widodo. Yang rambutnya putih dulu yang saya sebutkan. Ada Pak Iwan, ada Pak Eko, ada Pak Arisman. Dan mungkin yang lain-lain, pokoknya yang rambutnya putih masuk dalam kategori sangat senior. Dan Bapak Ibu sekalian anggota KPRI yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita di akhir tahun 2024 ini kurangnya begitu, meskipun ini bulan Februari dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada beberapa saudara kita yang karena kesehatannya juga tidak bisa hadir, makanya hadir di sini adalah pilihan orang-orang hebat semua. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya melalui beliaunya kita bisa menikmati kemerdekaan ini, kita bisa mengikuti emansipasi perempuan dan laki-laki sejajar, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terbaik yaitu mengikuti RAT PKPRI Provinsi Jawa Timur ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, pada kesempatan ini mohon izin saya melaporkan jumlah anggota koperasi kita terakhir per 31 Desember 2024 sejumlah 107. Yang semula pada waktu penyerahan dari senior kami Pak Saifullah ke saya sejumlah 139. Berarti ada 32 orang yang keluar dari koperasi ini. Ya cukup banyak 32. Ya jadi ya. Kecil dan sejak kelas itu. 20%. Dari 107 itu kami buka secara terbuka untuk mengikuti RAT. Yang respon dan ikut dalam rapat ini adalah 54 orang, Bapak. Sehingga yang berhalangan tidak hadir 53. Kalau di persentase ya 50,47%. 50 plus 1 itu boleh, Pak. Nah, ini 50 plus separuh ini berarti. Sedangkan yang lainnya itu adalah pendamping dan peninjau. Ada 22 orang. Karena pendamping dan peninjau bukan anggota, maka pada kesempatan ini kami beri kesempatan untuk jalan-jalan di Malioboro dan Bringharjo untuk menghabiskan belanja. Bapak Kepala Dinas dan para anggota semua yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya juga melaporkan terkait dengan kondisi keadaan prospektus KPRI Tran kondisi saat ini. Yang pertama adalah kondisi KPRI ini diperiksa atau diawasi oleh pihak ekstern. Pihak ekstern ini adalah pihak Dinas Tenaga, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Tepatnya pada tanggal 25 September 2024 kemarin kita telah diawasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya. Materi pemeriksaannya meliputi aspek tata kelola, kemudian profil risiko, kemudian kinerja keuangan dan permodalan. Dari 4 aspek itu dimasukkan dalam suatu mekanisme sistem, lalu keluarlah angka Koperasi KPRI Tran Provinsi Jawa Timur mendapat nilai 70,56. Lalu kemudian pedoman nilai itu 50 sampai 65 itu kurang sehat. 66 sampai 80 itu sehat. Lebih besar dari 80 itu adalah sangat sehat. Maka kita masuk kategori sehat walafiat. Itu kondisi kita. Orang lain yang menilai ini bukan kita. Yang kedua penilaian pengawasan intern oleh timnya Pak Saleh dan kawan-kawan ini. Ada Pak
Jarwo ada Bu Nuri. Hasilnya panjenengan lihat di buku itu. Nah, kalau menurut saya menerjemahkan dengan Pak Jaipur, berarti koperasi kita sehat sekali. Alhamdulillah. Yang ketiga, kami berharap penilaian dan pengawasan dari seluruh anggota yang nanti akan saya pertanggungjawabkan dalam laporan penyelenggaraan 1 tahun berjalan. Baik atau tidak terserah jenengan nanti. Data sudah kami sampaikan di dalam buku itu. Itu adalah penilaian langsung yang jenengan lakukan semua. Nanti kita diskusikan. Maka penilaiannya bergantung panjenengan. Bapak Kepala Dinas dan para anggota seluruhnya yang saya hormati, berikutnya saya ingin menyampaikan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan perkembangan dan keadaan kondisi saat ini dengan kebijakan terbaru Bapak Kepala Dinas melalui regulasi yang sudah diatur dan diterapkan saat ini akan saya sampaikan sebagai berikut. Satu, dalam waktu dekat akan diadakan rapat tripartit. Tiga partit itu adalah unsur, maka tripartit itu terdiri dari satu. Unsur yang satu adalah tim dari kedinasan. Tim dari kedinasan ini terdiri dari Bapak Kepala Dinas dan para pejabat aktif yang ada di sana. Tim ini dibantu oleh Wilprod Jawa Timur. Tim ini juga dibantu oleh BPKAD. Tim ini juga dibantu oleh Biro Hukum. Dan tim ini juga dibantu oleh Satpol PP. Jadi nanti akan diadakan rapat tripartit itu. Yang ketiga adalah unsur tim pengurus dan pengawas KPRI. Jadi seluruh pengurus dan pengawas ini menjadi satu tim. Unsur yang kedua. Unsur yang ketiga yaitu tim pengurus dan pengawas koperasi dari koperasi Rukun Santosa yang ada di Dukuh Menanggal. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya terkait dengan berdasarkan permasalahan di masing-masing koperasi. Saya ulangi. Berdasarkan permasalahan di masing-masing koperasi, baik koperasi Tran maupun koperasi Rukun Santosa, Bapak Kadis menghendaki adanya solusi. Syukur solusi itu adalah penggabungan antara dua koperasi menjadi satu koperasi saja dalam satu kantor di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Berikutnya untuk menentukan siapa yang gabung dan kemana nanti akan ditentukan oleh tim kedinasan. Bisa jadi Menanggal gabung Tran, bisa jadi Tran yang gabung Menanggal. Nanti yang menentukan adalah tim kedinasan. Sedangkan sikap dan keputusan KPRI Tran akan kita bawa tersendiri dalam RAT ini. Nanti kita bahas dalam hal khusus rangkaian dari nanti sidang RAT yang sebenarnya. Ini kan masih pembukaan khusus yang masalah-masalah tadi nanti kita bahas sendiri. Sedangkan hasilnya akan kami laporkan secara tertulis kepada
kepada Bapak Kepala Dinas selaku pembina sekaligus Kepala Dinas. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Kadis dan seluruh anggota KPRI Trans. Selanjutnya kami mohon pengarahan dan petunjuk dari Bapak Kadis dan sekaligus membuka secara resmi RAT ini dalam tahun 2024 KPRI Trans Surabaya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saifullah SHMM, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya terjemahkan yang fa idza faragta fansab, apabila sudah dilaksanakan suatu program, ya, maka lanjutkan program yang lain, dan setelah itu berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, Pak Mukadi, tawakal. Nanti bagaimana keputusan akhir, apakah kita bergabung atau mereka yang bergabung kepada kita tawakal ala Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, tentu saja. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Subagio Esos MM. Yang saya hormati pemilik KPRI Transmigrasi, owner daripada KPRI Transmigrasi, yaitu para anggota. Ya. Anggota ini kedudukannya lebih tinggi dari pengurus dan pengawas. Ya. Dan yang menentukan nanti apakah KPRI Transmigrasi tetap eksis atau, saya tidak sampai hati kalau mau mengatakannya atau ini. Ya. Terus terang saja saya ini, ya, hati saya ini masih jadi satu dengan KPRI Transmigrasi. Harus tetap eksis, Pak Mukadi, ya. Ya. Pertama-tama tentu saja saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat mengapresiasi, ya, terutama setelah saya mendengarkan laporan daripada Ketua Koperasi bahwa setelah dilakukan pengawasan oleh Dinas Koperasi, ini tidak mudah, ya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi tidak mudah, karena semua itu harus pakai digitalisasi, ya Pak Jody, ya. Nggak ada jadi model-model seperti saya, Pak Widodo, ya, kemudian pengurus-pengurus yang lama yang nggak ngerti digital itu nggak bisa, ya. Di kepengurusan sekarang saja mungkin Pak Jody yang paling menguasai tentang digitalisasi ini. Mendapat nilai 71 itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan
termasuk sehat. Ya. Kemudian berdasarkan penilaian dari pengawas juga kita termasuk sehat. Apakah koperasi yang sehat ini mau bubar? Ya, nggak ada ceritanya koperasi sehat itu bubar, nggak ada. Di seluruh Indonesia, koperasi yang bubar ini koperasi yang tidak sehat, yang la yamutu wa la yahya, tidak hidup tidak mati. Koperasi sehat tidak ada yang bubar. Ini harus tetap eksis sampai kapanpun, sampai dinilai koperasi kita tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat, monggo bubar saja. Tapi kalau masih sehat berdasarkan pengawasan dari dinas koperasi dan dari intern, apalagi dari rakyatnya, netizennya, dari anggotanya, dari pemiliknya, ownernya, maka nggak ada kata bubar. Ya, nggak ada. Di seluruh Indonesia nggak ada koperasi sehat yang bubar itu. Ya, yang bubar itu yang tidak sehat. Oleh karena itu sekali lagi saya memberikan support kepada Pak Mukadi, ya, kepada Koperasi KPLI Transmigrasi, ya, supaya terus berikhtiar. Tetapi kalau qadarullah, ya, sudah takdir dari Allah. Qadarullah itu mengandung arti musibah. Ya, yang bukan musibah tidak boleh mengatakan qadarullah. Kamu tadi, ya, yang musibah baru mengatakan qadarullah. Kalau sudah takdir, nah itu ya bukan qadarullah, jangan salah menyampaikan qadarullah. Kalau sudah takdir apa daya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terbaik bagi kita, ya. Itu namanya tawakal ya Pak Mukadi, ya. Ya, faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Itu yang jadi pedoman dari kita. Saya kira dari saya cukup sekian, ya. Terima kasih sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Ketua. Terus Pak Ketua solid, ya, keberhasilan Pak Ketua melaksanakan RAT di bulan Februari ini menunjukkan pengurus dan pengawas itu solid, ya, tidak eker-ekeran, ya, tidak saling menyalahkan, saling membenarkan. Itu saya lihat pengurus koperasi yang sekarang ini adalah saling membenarkan, bukan saling menyalahkan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, menjaga kita semua, menjaga koperasi kita, ya, dan mudah-mudahan pengurus terutama Bapak Kiai Haji Mukadi SH ini selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sambutan berikutnya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, sekaligus pada saatnya nanti dimohon untuk membuka acara RAT ini. Kepada yang terhormat Bapak Subagio Esos MM, disilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Koperasi Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Wakil Koperasi. Yang saya hormati Bapak Ketua PKPLI. Yang saya hormati Bapak Pengawas. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Koperasi Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Dengan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara yang sangat penting ini, yaitu rapat anggota tahunan Koperasi Transmigrasi tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025.
Saya atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur merasa terhormat dapat hadir pada acara ini dengan menyampaikan sambutan singkat dalam kegiatan RAT yang sangat bernilai ini. RAT merupakan agenda tahunan yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja koperasi selama setahun terakhir, serta merumuskan langkah-langkah strategis bagi perkembangan koperasi di masa mendatang. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh anggota koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, meningkatkan kapasitas diri, dan memperluas wawasan mengenai pengelolaan koperasi yang baik. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Ketua maupun Bapak Ketua PKPRI Kota Surabaya, dan efektif dengan semangat tersebut. Saya yakin koperasi ini akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat transmigrasi dan menjadi contoh bagi koperasi lainnya. Sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus koperasi atas usaha dan kerja kerasnya dalam pengelolaan koperasi ini. Semoga RAT tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang positif serta membawa kemajuan bagi koperasi dan seluruh anggotanya. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Atas seizin Bapak Ibu, kami mewakili Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuka RAT tahun 2024. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Zubair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, marilah kita sejenak seraya menunjukkan kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita, langkah yang terbaik ini demi kemaslahatan kita bersama, KPRI Transmigrasi ini senantiasa selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunjang jalan yang terbaik untuk ke depan, sehingga semua pengurus, semua anggota selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa ta'wadina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا بها أوسع الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركة لك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam makin banyak makin baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung harus mulai dari mana ini. Ya. Baik, saya mulai dari pidatonya Bapak
kepala dinas. Tadi yang diwakili oleh Pak Bagio mengatakan Pak Bagio ini pernah dipanggil oleh Pak Kadis. Lalu tanya, PKL di menurut misi itu apa ceritane? Sing ngelola sopo? Kemudian selama ini ditarik iuran ndak? Terus diserahkan siapa? Itu yang kami garis besari. Tapi itu kami tidak tahu itu. Yang tahu itu Pak Bagio dan Pak Kepala Dinas. Berikutnya, poin yang kami alami sendiri, yang kami mengikuti perkembangannya. Pertama, saya diundang rapat oleh kelurahan. Di kelurahan di sana juga ada tim komplit, ya dari PU, ya dari jalan raya, apa istilahnya itu, dengan kepala dinas. Kalau koperasi sebagai pihak ketiga lalu kontrak, maka boleh kontrak satu saja toko, lalu kemudian dikelola sendiri, itu boleh. Tapi kontraknya tetap dengan kepala dinas. Sedangkan standar harga harus ditentukan oleh tim apresial dari DJKA, ruwet pun nih DJKN. Jadi ketentuan harga tidak boleh seenaknya Pak, 100, 200, jadi 300, tidak bisa, harus ditentukan dari. Kemudian biaya sewa itu harus langsung disetor ke benda depan dengan rambu-rambu yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini akan dibahas lagi beberapa kali di dinas dengan pembahasan tripartit, termasuk koperasi yang ada di Menanggah. Kita tidak usah ngurusi permasalahannya di sana, kita fokus saja pada urusan kita, ya. Monggo, ayo dibahas, lalu kemudian menentukan sikap. Monggo nanti dalam perkembangan, saya secara pribadi, nah ini pendapat pribadi loh Pak ya, saya tidak mempengaruhi panjenengan. Dari apa yang saya ceritakan tadi, kalau menurut saya pribadi, kita ikuti aturan sebagaimana yang diimbau oleh Pak Bagio tadi. Kalau memang aturannya begitu ya ayo kita ikuti. Bahasa yang paling bisa diterima dan umum yaitu merger. Merger itu ruwet dan lain-lain. Nah itu urusannya tim nanti. Tim tripartit itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah merger. Lalu kemudian kalau merger itu bagaimana? Kalau menurut saya lebih baik merger dengan catatan. Merger dengan catatan, catatannya itu terserah anggota. Anggota itu boleh bersikap ingin gabung dengan menanggal, ya, ingin menggabung dengan menanggal dengan anggota menjadi anggota baru, atau Pak saya sudah tua Pak, rambut saya sudah putih, saya keluar saja. Itu adalah catatan pilihan. Itu hanya saran dari saya. Tapi kalau ada pendapat lain dari anggota, pada forum ini setiap anggota kami beri kebebasan untuk berpendapat. Saya tidak mempunyai hak untuk ngatur-ngatur Bapak. Kami hanya nanti menyimpulkan lalu kemudian melaporkan Pak Kepala Dinas. Kiranya sementara bahan untuk diskusi itu Bapak. Oke. Baik, saya mulai 5 termin yang pertama yang rambutnya putih dulu, monggo silakan. Siapa saja?
Bukan, rambutnya sudah putih. Pak Tony, satu lagi. Pak Bambang. Oke, berikutnya. Pak Widodo. Pak Widodo mau bicara? Oh, boleh. Pak Widodo. Pak Saifullah? Sudah. Sudah Pak Widodo. Oke. Pak Iwan? Nah, lainnya aja. Anu, masih rambut putih yang dua. Budi. Pak Eko? Udah. Monggo, ada dua suara. Jangan dilewatkan. Pak Hari itu rambutnya hitam ya, sudah tidak boleh. Jangan nanti aja juga. Cukup 3 saja dulu. Saya tambahin lagi Pak Saifullah. Sudah panggil Pak Widodo gitu. Suaranya jenengan buatan Nanti aja. Oh sudah nanti aja. Oke. Untuk sementara 3 dulu, yaitu Pak Tony, Pak Yudnya Pak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati, yaitu disampaikan dari yang dinas, tampaknya agak ngeri kalau menurut saya dengan paparan Pak Bupati dan Pak Bupati. Itu kita, saya simpulkan ada berbeda, kita gabung atau bukan. Kalau gabung, melihat ceritanya Pak Bagio, itu rasanya berat sekali. Dengan kalau bubar, saya pribadi juga berat sekali. Jadi gabung ya benar, bubar ya benar. Tapi beratnya gabung lebih banyak dari benarnya bubar. Jadi saya pribadi mungkin orang pertama yang menyatakan sebaiknya kita bubar. Pertimbangannya Pak, dari pihak dinas itu sudah mendatangkan BPKAD, sudah mendatangkan inspektorat, sudah mendatangkan biro hukum, sudah mendatangkan satpol pp. Nah ini sebaiknya kita manut saja dengan dinas. Karena kalau melihat paparan Pak Bupati itu kalau kita misalnya disuruh mengembalikan sewa yang dari awal tahun 90 sampai sekarang itu sudah nggak mungkin duit dari mana. Itu kalau dihitung secara secara auditor loh. Makanya ada istilah ngekul dulu menjemjero tadi. Jadi ngekul dulu menjemjero itu tadi bagus, artinya hitungnya dari sekarang. Kalau coba dihitung dari tahun 90 sampai sekarang itu berapa juta, mungkin sampai 1 miliar. Itu dari mana koperasi? Untuk itu kami menyarankan dalam kepemimpinan Pak Bupati ini sebaiknya mulai dari sekarang sampai nanti Desember 25 itu Pak Bupati harus bekerja keras untuk persiapan untuk ubah. Ini berat, bagi saya ini berat. Tapi ini harus langkahnya cepat ini. Karena apa? Beratnya saya pertama, ini koperasi ini juga ajang silaturahmi antara anggota seperti kita kerja. Ini kalau kita nggak ikut koperasi, nggak ada alasan untuk bekerja. Ini beratnya di sini. Tapi kalau melihat jangka panjangnya, kalau yang dikatakan tadi harus dijoli lagi, itu lebih berat lagi. Jadi nyusul Bapak, saya orang pertama yang menyatakan sebaiknya kita bubar.
jangan melanggar aturan, jangan saya apa? Pak tadi sudah memerintahkan inspektorat. Inspektorat itu adalah perangkat dari institusi provinsi. Kalau inspektorat sudah istilahnya sudah ngayomi, sudah memberi kebaikan, libur jeruk. Kalau kita paksa, dia menggunakan instrumen yang lain, bisa ke kejaksaan. Loh, kita ini sudah sepuh-sepuh ya. Kita sudah sepuh-sepuh, kalau waktu kerja kita nggak dipanggil kejaksaan, baru pensiun dipanggil kejaksaan. Buyar biasa. Itu Bapak, jadi menurut saya orang pertama yang menyatakan lebih baik dibantu. Dr. Sun, Pak Tony sampai cakap. Sedangkan Pak saya itu tadi menyatakan kalau jangan takdir, jangan menunggu. Jadi ada pengalaman sehat mati banyak, sakit tidak mati juga banyak. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sun, berikutnya kami persilakan Pak. Itu sebenarnya itu masa lalu, tetapi ini perlu bapak-bapak sekalian yang di sini perlu tahu mengapa kok dibangun kios. Jangan lama-lama Bapak. Iya, tidak lama. Itu sebenarnya itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 470, kemudian direkomendasi dari Gubernur Jawa Timur bahwa lahan kosong itu dapat digunakan pembinaan BKU. Terjadilah kios itu. Nah, lalu kemudian sekarang menjadi persoalan, sebabnya apa? Itu yang juga ada sebabnya. Karena sejak tahun 2000 itu semuanya itu harus diserahkan kepada daerah. Namanya P3D. Jadi personil, pembiayaan dan dokumentasi itu diserahkan kepada daerah. Artinya apa? Akhirnya apa? Tanah itu menjadi miliknya Pemprov. Pemprov bisa saja. Nah, ini hanya sekilas. Tetapi saya janjane ngono artikel nongso. Terus terang aja, Pak Bupati ini luar biasa. Walaupun dihadapkan persoalannya begini, jangan teges, seiso berkilah dan sebagainya. Saya terenyuh kepada Pak Bupati, luar biasa. Mendem jero mikul dhuwur itu artinya wis sing lalu biar berlalu, sing saiki ayo dipikir gitu loh maksudnya. Nah itu sebagai pengantar saya. Lalu yang kedua, saya khusus akan menganalisa dari laporan penjenengan. Saya tulis yang seperti ini, tadi dikomentari bahwa tulisannya apik dan sebagainya, memang kayaknya nulis. Jadi saya pernah menyarankan Pak Bupati, setiap ARAD itu protapnya harus membuat RKRBP. RKRBP itu apa Bapak-Bapak sekalian yang belum risau, namanya rencana kerja dan rencana belanja dan pendapatan koperasi. Itu sudah menjadikan tuangan di dalam buku ini. Lalu saya karena sebagai anggota katanya jangan keluarga atau TKA itu didistribusikan kepada anggota. Itu mohon penjelasan. Lalu berikutnya saya juga mengusulkan bahwa Pak Sekretaris ini seharusnya setiap kegiatan rapat itu harus ada notula. Mengapa itu? Karena notula itu dipakai untuk bahan monitoring pelaksanaan tugas berikutnya. Lalu kemudian Sampun Bapak, berkata-kata, pengajuannya suatu tuh. Kami hormati, mohon izin saya berdiri agar Bapak dan Ibu memperhatikan saya, karena saya lagi ngomong. Saya akan menyampaikan pendapat saya, jadi mohon perhatian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Begitu ya? Siap. Karena saya berdiri ini atas perintah Bapak Pembina, Bapak Penasihat Pak Guyuban. Kalau saya dinasihati, saya disuruh oleh Bapak Pembina, Bapak Saifullah,
dosa saya kalau tidak mengingat. Setuju ya? Yang pertama, operasi transmigrasi harus tetap ada. Saya tidak ingin KPRI ini bubar. Tetapi saya tidak ingin KPRI ini dibebani tugas-tugas yang berat. KPRI transmigrasi tidak usah punya NIK. KPRI transmigrasi tidak usah laporan-laporan tahunan, laporan pajak dievaluasi oleh Dinas Koperasi harus digitalisasi. Menurut saya tidak usah. KPRI transmigrasi koperasi yang sederhana saja, yang bisa semua anggotanya bisa menjadi pengurus, bukan hanya yang ahli-ahli saja. Tapi ini koperasinya pensiunan, koperasinya orang tua, koperasi yang bisa ditangani oleh siapa saja dan bisa diaudit anggotanya, tidak perlu audit dari luar. Itu usulan saya. Oleh karena itu koperasi ini, koperasi KPRI transmigrasi tetap ada, tetapi disederhanakan. Legalisasi NPWP, NIK, simpan pinjam, audit apa itu, menurut saya itu hanya membebani pengurus saja, itu tidak usah. Yang kedua, KPRI transmigrasi saat ini yang paling membebani adalah masalah PKN. Saya sangat mendukung, saya sangat apresiasi terhadap para pengurus, Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, lembek-lembek, roti-roti. Itu solusi yang terbagus. Menurut saya sudah nggak usah dibikin, serahkan saja ke dinas. Mau diambil PKN ya silahkan, mau diserahkan untuk dikelola sebagai kegiatan dari paguyuban, pensiunan, ya monggo, tapi bukan kita minta-minta. Tidak ada, menurut saya kok tidak enak kalau pensiunannya harus minta-minta ke dinas supaya dikasihani. Menurut saya tidak perlu. Kalau disuruh mengelola, monggo. Tapi kalau suruh minta-minta supaya dapat ini, menurut saya tidak usah operasi boleh-boleh kayak begitu, malah bikin masalah nanti. Kita cari yang aman-aman saja, yang enak-enak saja. Tapi KPRI tetap ada. Suruh gabung, mogok, silakan. Tapi kita tetap ada tersendiri. Tetap ada tersendiri. Yang sederhana. Ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, singkat ya. Di Irian ada burung cendrawasih. Terima kasih. Terima kasih, matur suwun, hebat sekali dan sangat bersemangat. Saya melihat 3 penanya, kelihatannya Pak Iwan mau tanya. Saya beri kesempatan 1. Oh, tak kira gini tadi mau bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ada 3 penanya. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap dalam mengartikan pertanyaan yang disampaikan 3 orang beliau tadi. Pertama, Pak Tony, saya ambil intinya saja. Pak Tony menghendaki ada 2 opsi, yaitu gabung atau bubar. Mohon maaf, saya sampaikan Pak Kadis itu sebetulnya tidak mau menghendaki koperasi kita bubar. Tapi permasalahan itu yang saya sebutkan tadi, itu harus ada solusinya. Oke Pak ya? Jadi Pak Tony sudah tak jawab ya Pak ya? Jadi kami tampung dulu, jenengan mempunyai opsi gabung atau bubar dengan berbagai pertimbangan tadi sudah didengarkan oleh semua. Saya sampaikan Pak Kadis tidak menghendaki koperasi bubar. Berikutnya dengan Pak Bambang Debyo. Pak Bambang Debyo kurang ke pertanyaannya, tapi sudah tercangkum di sini. Saya ambil yang pokok saja, urusan SHU dan TKA. Kami sebagai pengurus dan pengawas menjamin TKA dan SHU tetap ada di tahun ini. Sedangkan
Ya saya setuju saja pendapat seperti itu. Cuma dipertimbangkan tadi kalau masih menggunakan nomenklatur KPRI Tran, menggunakan nomenklatur koperasi itu tadi, wajib hukumnya patuh dan taat kepada undang-undang dasar. Tapi kalau mengendaki digawe model PKK, ya monggo, tadi kan sudah kami berikan solusi. Dibuat saja namanya simpan pinjam. Induknya apa? Ketuanya itu Pak Widodo, ada PWT paguyuban itu. Nah, nanti kita rumuskan lagi itu kalau memang mengendaki ke sana. Itu ya Bu ya. Jadi tadi sudah sama itu, sejauh paling rundingan itu. Berikutnya Bu Dewi, jangan bubar. Ya, sejalan dengan keinginan Pak Kadis, ojo bubar. Tapi tidak bubar ini, nah, kan sudah ada aturan mainnya tadi, supaya PKPRI Tran ini tetap eksis, ya, maka ada solusi merger. Nah, merger ini nanti ditentukan oleh Pak Kepala Dinas, berbunyi PKPRI Tran atau Koperasi Rukun Santosa. Kita tidak tahu, itu kewenangannya dinas. Pak Bagio itu nanti kewenangannya Pak Bagio. Kalau ingin tidak bubar tapi masih berbentuk koperasi, ya. Terus kemudian ya badan hukum, jadi itu tadi Bu, ya Bu Dewi. Jadi BH ini kalau mau diganti PKK, ya memang harus hilang. Segala ketentuan itu hilang, katanya Pak Widodo. Wis preketek dengan peraturan koperasi. Ini ki duwe-duweku dhewe kita urus-urus dhewe. Enggak ada masalah. Cuma jangan menggunakan nama koperasi yang harus tunduk dengan undang-undang dasar. Untuk ruginya sampai pikir dhewe 5.000 rugi. Tadi saya hanya menyampaikan. Berikutnya terkait dengan suara pengurus dan pengawas yang disampaikan oleh Pak Ahmad Saleh. Jadi data ini kami butuhkan untuk nanti mempertahankan pendapat bermacam-macam. Tadi akan saya simpulkan dalam bentuk surat, lalu kemudian kami kuatkan dengan angket ini. Ini loh buktinya orang itu seperti ini. Nah, saya dalam hal ini menyarankan kepada Pak Saleh sebagai wakil dari pengurus, ya jangan terbatas anggota yang ada di sini yang diangkat itu. Yang kebetulan sakit tidak hadir, ya diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, itu haknya suara. Untuk sementara ini global umum kita wakili di sini, tapi tolong khusus angket ditambahkan kepada seluruh anggota. Nah, sebisa mungkin Pak. Jadi ya, begitu Pak Saleh, saya saran-sarankan seperti itu. Nah, ini nanti intern aja. Kita rundingkan waktunya apa nih, sudah ketemu mana Pak Jody dengan cepat anggota lain. Kalau tidak bisa ya semaksimal mungkin saja lah Pak. Ini saja kan sudah 50% lebih. Nah, nanti ditambah yang kebetulan sakit tidak ikut, boleh berpendapat. Kamu berpendapat di mana saja. Oke? Bapak Ibu sekalian, angket saya serahkan untuk diedarkan. Pak Jody mempersilakan untuk keliling dan lain-lain. Barangkali ada tambahan terkait dengan angket ini, monggo silakan Pak Jody. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ketua, memang PKPRI ini memang diberi tugas kalau ada ya kayak begini permasalahan yang begini, paling tidak memberikan solusi ya bagaimana seharusnya. Yang pertama ya, karena ada opsi pembubaran itu tidak sesederhana yang kita ini. Jadi harus
melalui Kementerian Hukum dan HAM, ya. Bukan hanya dinas, ya, dinas-dinas yang disampaikan tadi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan koperasi. Yang ada kaitannya di koperasi itu dinas koperasi, ya. BPKAD itu tidak ada kaitannya dengan koperasi. Hanya yang berkaitan dengan yang tadi PKL. PKL itu mulai dulu memang jadi permasalahan, bukan hanya kepengurusan sekarang. Dulu lebih berat dengan DPR, ya, dengan DPRD Kota Surabaya. Pak Widodo ini pernah ke DPRD Kota Surabaya yang mempersoalkan tentang tanah ini. Kita selalu mengatakan bahwa tanah yang di luar pagar itu adalah abu-abu. Tanah abu-abu bukan aset Pemprov Jawa Timur. Karena dulu tanah itu adalah tanah, apa istilahnya kalau jalan itu tanah sempadan. Yang tanah sempadan yang dibiarkan nganggur begitu saja. Dan oleh karena itu memang dinas hanya membuat pagar sampai di situ. Itu memang dibiarkan begitu saja. Tetapi sekarang setelah ya situasi berubah seperti itu mau apakah tidak pernah pengurus yang sekarang ngomong itu tanah abu-abu Pak gitu. Sudah ya. Saya dulu sering menyampaikan seperti itu. Tapi ya. dibuka kali tadi Pak, sertifikat. Ya. Sertifikat, terus kemudian ada perkembangan di Kota Surabaya mau di ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sementara ini opsi pembubaran itu sebaiknya memang tidak diberikan oleh pengurus kepada anggota. Jadi di dalam angket itu bubar atau tidak usah Pak. Itu masih panjang ceritanya itu, ya, masih panjang. Kalau memang kita sudah tidak mengurus PKR ya sudah, simpan pinjam aja. Tapi selesaikan dulu semua yang permasalahan yang berkaitan dengan simpan pinjam. Ya, misalnya yang macet, yang ini dan lain bersih. Setelah bersih, ya tetap koperasi itu harus ada. Ya, KPRI transmigrasi harus ada. Dan itu yang dikelola. Dan itu saya kira sangat sederhana, tidak berat. Pak Mukadi kalau berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Saiful, itu permasalahan yang sangat sederhana. Saya akan membantu, saya akan berikan doa-doa yang membuat permasalahan koperasi ini bisa selesai dengan ringan, tidak mengganggu sotur dada Pak Mukadi, Pak, ringan dada. Tidak usah, biarkan itu PKR sudah selesaikan, kita tidak. Apalagi ada informasi bahwa dinolkan, ya, dinolkan itu yang pertahankan dinolkan. Permasalahan yang lalu sudah biarkan berlalu. Sulit memang itu untuk ini apa? Untuk menganu lagi. Apakah kita akan mengganti itu sudah sulit. Dinolkan, kalau sudah dinolkan ya sudah, ya sudah selesai. Kita tinggal membenahi KPRI transmigrasi, ya. Itu saja yang oleh Pak pengurus yang sekarang. Tidak berat. Kalau memang ingin lebih fokus lagi, ya kita adakan lagi tim kecil, ya. Tim kecil pertemuan lagi, ya. Yang berkaitan opsi itu silahkan. Tapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Hanya pelengkap saja, Pak. Pelengkap saja, ya. Saya itu ya Pak Gani untuk cepat, ini sudah setengah 10 lebih, setengah 11 lebih Pak Mugadi, ya. Saya ditunggu oleh istri saya itu sudah telepon berkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi khusus karena ini tadi yang lainnya sudah tertanggapi, maka saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Pertama, jangan menggunakan istilah pembubaran. Memang tidak, Bapak. Apalagi Pak Kadis mengimbau jangan sampai bubar, gitu ya. Maka kalau menurut saya solusi menggunakan bahasa itu ya itu tadi, karena Pak Bagio sebagai wakil pimpinan Pak Kadis ini mengendaki koperasi menanggal dan ini harus diatur kembali, maka menggunakan bahasa
merger satu koperasi, satu kantor hanya satu koperasi saja. Siapa yang hidup, yang dipilih KPRI Tran atau Rukun, nah itu nanti keputusannya tim dinas Bapak yang dikepalai oleh Pak Kepala Dinas. Bagaimanapun juga kita kan bagian dari dinas. Matur suwun Bapak. Tanah abu-abu, kami dan Pak Jai pun sudah berusaha Bapak, sudah dengan berbagai alasan, termasuk alasan pembinaan. Itu kalau tidak ada koperasi ya semerawut lebih semerawut lagi dan dikuasai oleh pihak ketiga. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu sehingga nanti waktu kita diskusi agak sedikit panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, para anggota semuanya sudah mendapatkan buku itu. Insya Allah sudah dibaca semua, kecuali yang belanja-belanja tidak membaca itu. Khusus pertanggungjawaban saya terhadap pelaksanaan koperasi 1 tahun berjalan, saya menunjuk kepada halaman 11 terkait dengan pertanggungjawaban koperasi KPRI Tran ini. Dari seluruh rencana kerja yang telah disahkan pada tahun yang lalu, di dalamnya ada target-target juga yang kita tetapkan. Lalu kemudian kami bekerja keras untuk memenuhi target tersebut. Hasil terakhir per 31 Desember 2024 semua target insya Allah sudah tercapai. Bahkan ada sebagian besar, sebagian yang melampaui target. Ya, lahan PKL juga memenuhi target lebih. Lalu kemudian jasa deposit atas deposito berjangka juga melebihi target, kecuali stang kios PKL. Stang kios PKL ini saya juga menerima analis dari Bapak senior saya Pak Bambang Debio, komplit ini ada 10 lembar. Nah, ini sudah luar biasa. Tulisannya gede-gede, seneng aku. Kami tidak bisa mencapai target 102 juta. Yang kami capai hanya 83 juta lebih. Itu kalau di persentase hanya 81,9. Hal ini disebabkan karena pertama, ada masa transisi, di dalamnya ada miskomunikasi. Masa transisi dan miskomunikasi ini menjadi tanggung jawab kami Bapak, bukan anggota, tapi pengurus penuh, yaitu meninggalnya Bapak Bambang Debio. Mama Pak Joko. Ya Allah. Pangapunten 1000 maaf. Pak Joko Debio. Begitu Pak Joko Debio meninggal, kami langsung ngecek itu. Nah, tahunya kebiasaan Pak Bambang Debio itu ya Pak Joko saja. Kebiasaan Pak Joko itu kalau akhir tahun tidak memenuhi target. Nah, Pak Joko ini diuber-uber sama Pak Jody, wajib untuk laporan kepada anggota. Nampaknya para kios itu belum tentu semuanya membayar. Maka Pak Joko utang operasi, dikain nutup itu. Tapi itu usaha luar biasa. Ini sebagai pertanggungjawaban seseorang yang diberi tugas untuk nari itu.
Suatu ketika masa transisi ini catatannya gak ono blank. Akhirnya kami menggali satu persatu. Ada yang mengakui, Pak saya sudah bayar. Loh ini kok gak ada catatannya? Mana buktinya? Saya tidak diberi bukti tadi. Lah macam-macam begitu itu kondisinya Bapak. Akhirnya bulan Januari, Februari itu catatannya rodok kacau. Ngapunten kami sebagai pengurus, kami berusaha minta semaksimal mungkin Pak Susilo dan Pak Sekretaris Pak Warso harus menyelesaikan ini sebaik-baiknya. Sudah Bu Joko dioprak-oprak boleh turun di kantor harus mencari catatan itu kemanapun, takon RT RW. Ngapunten kami sudah berusaha maksimal. Walhasil konten ketimpangan seperti ini, Bapak. Oke, jadi ngapunten nggih. Jadi target yang tidak kami penuhi seperti itu. Kemudian jasa bank. Nah, jasa bank ini menurun karena kondisional, uangnya makin lama kan makin menurun. Permodalan kita makin lama makin menurun, maka jasa pun yang uang yang ada di bank kita menurun formal ini. Jadi tidak ada miss, tidak ada apa-apa, tapi karena memang jumlah uang yang di bank itu menurun, otomatis jasanya juga menurun. Kiranya pertanggungjawaban saya itu saja Bapak. Sedangkan permasalahan lain nanti akan kami lanjutkan pada waktu diskusi. Gitu. Termasuk pertanyaan jenengan, kalau masih ada yang perlu ditanyakan nanti ditanyakan pada momen diskusi yang dikatakan oleh Bapak pimpinan sidang tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Koperasi sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Walaupun koperasi kita ini sudah luar biasa, tapi kalau diberitanya memang ada beberapa hal yang masih ada kekurangan. Itu nanti bisa dipertanyakan pada saat acara pembahasan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah yang saya hormati Ketua Koperasi dan pengurus pada senior kita yang saya hormati dan seluruh anggota yang saya hormati. Barangkali saya cuma cukup 1 menit saja karena pertanyaan kami sudah saya tuangkan di laporan pengawas dan di situ ada kesimpulan dan rekomendasi yang tentu kalau sudah itu dibaca dan dipelajari itulah hasil tim pengawas untuk melakukan pengawasan di operasi. Cuma ada beberapa penekanan yang perlu kami sampaikan bahwa pertama adalah operasi kita adalah sehat, ini yang penting. Itu pasti kita sehat, baik penilaian dari luar maupun dari internal. Yang kedua, perlu direnungkan semua oleh anggota bahwa koperasi ini ada dua kegiatan yang perlu kita ke depannya. Karena apa? Karena kontribusi dari simpan pinjam itu hanya 35% koperasi. Sementara dari pendapatan lain dari sewa, dari PKR itu 40%. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagaimana kalau ke depan ini yang ini menjadi persoalan ya. Nah, ini menjadi PR kita. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi yang kita berupaya semaksimal mungkin. Terserah nanti kalau sudah berupaya tapi respect itu monggo kita tinggal bersama, itu kondisi yang ada. Mungkin itu Pak Sidang yang dapat disampaikan, mudah-mudahan diskusi nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.